Stellar Transformations, episode 49. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pupil mata Sang Mo sedikit berkontraksi. Jelas, fakta bahwa Qin Yu menerima misi tersebut begitu saja membuatnya takjub. Namun setelah mempertimbangkannya sejenak, ia terus berpikir, Liu Xing, aku ingin tahu apakah kau benar-benar akan menangkap elang hitam itu. Karena Qin Yu telah menerima misi ini, ada dua kemungkinan yang bisa muncul. Pertama, Qin Yu akan membunuh elang hitam, yang berarti Sang Mo tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kedua, Qin Yu akan berpindah pihak untuk sementara waktu dan membunuh penjaga lainnya. Jika demikian, bahkan jika Sang Mo tidak memiliki bukti bahwa penjaga Liu Xing adalah seorang Xiuxianis, ia tetap dapat membujuk Cha Hong untuk mengeksekusi Qin Yu atas tuduhan pengkhianatan. Hehehe, Hou Fei tertawa aneh. Aura ganas memancar dari sekujur tubuhnya. Ia memelototi Sang Mo, lalu tiba-tiba menatap Qin Yu dan berkata, "Kakak, kenapa kau setuju pergi seperti yang dikatakan Sang Mo si brengsek itu? Persetan dengannya, memangnya dia pikir dia siapa? Aku bisa meremukkannya dengan satu pukulan tongkatku." Segera setelah itu, Hou Fei menatap Cha Hong dan mengangkat kepalanya, lalu berkata, "Kepala gua, aku menjadi penjaga karena ingin menunjukkan rasa hormatku kepada kakak Capo, 1000 penjaga atau semacamnya, bahkan dengan kemampuanku saja aku sudah memenuhi syarat untuk memilikinya. Jadi mengapa aku dan kakakku tidak bisa memimpin 1000 penjaga bersama-sama? Mengapa dia harus menunjukkan kekuatannya? Jika menurutmu kakakku tidak cukup baik, kakak, tidak apa-apa, kakak dan aku akan segera pergi. Posisi penjaga ini bukan hal yang langka bagiku." Lalu, tanpa memedulikan Cha Hong, dia menoleh ke arah Capo dan berkata dengan nada yang tampaknya sangat tulus, "Saudara Capo, bukannya aku tidak ingin memperlakukanmu dengan hormat, tetapi kemarahan ini terlalu besar untuk aku kendalikan." Capo buru-buru berkata, "Tenanglah sedikit, Saudara Hou Fei. Aku tahu kau terus terang. Kakakku belum mengatakan apa-apa, kan?" Cha Hong sedikit mengernyit dan menatap Qin Yu. Hal pertama yang dilakukan Qin Yu adalah menatap Hou Fei, lalu berkata, "Fei Fei, tidak perlu khawatir. Bukankah ini hanya untuk menangkap elang hitam? Kita sudah menjadi penjaga Gua Merah Darah, jadi kita harus melakukan sesuatu. Jika aku tidak melakukan apapun sebagai penjaga, aku akan merasa sangat tidak nyaman." Setelah berkata demikian, dia pun melirik Sang Mo. Sang Mo, di sisi lain, menatap Qin Yu sambil tersenyum dan berkata, "Penjaga Liu Xing, kau begitu bersemangat melayani penguasa gua. Kita juga harus meniru kesetiaanmu. Diam, tak seorang pun mengizinkanmu bicara. Persetan denganmu, kau membuatku kesal." Mata Hou Fei yang berapi-api berkilat tajam. Tongkat hitam di tangannya tampak seperti akan digunakan untuk menyerang kapan saja. Ketika Sang Mo mendengar kata-kata Hou Fei, raut wajahnya langsung berubah sedikit, tetapi ia tak berani membantah. Sebaliknya, Qin Yu menatap Cha Hong lagi, berkata, "Kepala gua, mari kita selesaikan masalah ini dengan cara ini. Aku pasti akan menangkap elang hitam itu untukmu." Hou Fei menatap Sang Mo namun tidak mengatakan apapun lagi. "Haha, bagus, kau sangat setia, penjaga Liu Xing. Aku sungguh senang. Bai Yin, Ran Lan, Musu, Zhuang Zong, dan Liu Xing, kalian berlima dengarkan." Suara Cha Hong tiba-tiba menjadi tegas dan nyaring. Qin Yu dan keempat penjaga dalam kelompok Bai Yin segera membungkuk menunggu perintah. "Aku perintahkan kalian berlima untuk berangkat setengah hari lagi. Kalian harus menangkap elang hitam itu. Tapi jika keadaan mendesak, jangan ragu untuk membunuhnya." Cha Hong berkata dengan nada serius yang mengandung niat membunuh. Ia sangat marah sejak mengetahui kematian 50 pengawalnya. Qin Yu, Bai Yin, Ran Lan, Musu dan Zhuang Zong membungkuk dan berkata serempak, "Ya, Tuan gua." Cha Hong menyuruh mereka berangkat setengah hari lagi agar mereka punya waktu untuk bersiap. Qin Yu dan Hou Fei kemudian langsung kembali ke rumah masing-masing. Keempat pengawal dalam kelompok Bai Yin juga kembali ke tempat tinggal mereka, tetapi mereka berkumpul di halaman rumah Bai Yin alih-alih masuk ke rumah masing-masing. Setiap saat, berbagai dayang cantik membawa berbagai macam makanan, berjalan di sepanjang jalan setapak dan koridor di luar setiap rumah halaman di area timur Gua Merah Darah. Sang Mo, berjubah merah dan berwajah dingin, tidak kembali ke rumah halamannya sendiri. Sebaliknya, ia menuju ke rumah Bai Yin. Melihatnya, seorang dayang berpakaian hijau bergegas berdiri di satu sisi koridor dan berkata dengan hormat, "Penjaga,
Sang Mo mendengus. Tanpa melihat dayang itu sama sekali, ia berjalan lurus menuju halaman rumah Bai Yin. Saat ini, Bai Yin dan ketiga temannya sedang mengobrol di halaman rumahnya sambil tertawa. Melihat Sang Mo masuk, musuh langsung mendengus dingin. Ekspresinya tampak tidak senang. "Salam semuanya," kata Sang Mo kepada keempat penjaga sambil melipat tangan. Bai Yin tersenyum, sementara wajah Ran Lan dan Zhuang Zong tampak tidak peduli. Namun, musuh berkata sambil tertawa dingin, "Patriark Sang Mo, hari besar apa ini sampai kau tiba-tiba datang ke tempat kami? Kau benar-benar membuatku takut." Di antara 13 penjaga asli, musuh dan Sang Mo adalah gurita. Namun, Sang Mo berasal dari klan Sang, sedangkan musuh adalah anggota klanmu. Kedua klan ini bersaing untuk menjadi klan gurita nomor 1, sehingga terjadi perseteruan yang berkepanjangan di antara mereka. Kemarahan membuncah di dada Sang Mo, tetapi dia berusaha keras untuk menahannya. "Patriark musuh, aku datang ke sini demi nyawa kalian semua. Jika kalian tidak peduli dengan nyawa kalian sendiri atau nyawa ketiga wali lainnya, aku akan segera pergi." Setelah berkata demikian, Sang Mo menatap para wali lainnya. Namun, musuh berkata dengan senyum sinis, "Oh, nyawa kami. Kedengarannya kalian datang ke sini hari ini untuk memberi manfaat bagi kami dan menyelamatkan nyawa-nyawa kecil kami. Sejak kapan kalian menjadi begitu baik hati? Aku selalu berpikir kalian tidak sabar menunggu kematian kami." "Musuh, aku tak sabar menunggu kematianmu, tapi tidak untuk para penjaga lainnya." Mata Sang Mo berkilat dingin. "Kalau bukan karena kau akan pergi bersama mereka bertiga kali ini, kenapa aku harus memberitahumu rahasia besar ini?" "Rahasia besar?" Musuh tertawa dingin. Namun Bai Yin langsung mengerutkan kening. Mendengar Sang Mo berkata, "Kalau saja kau tidak akan pergi bersama mereka bertiga kali ini," ia menyimpulkan bahwa Sang Mo seharusnya datang ke sini karena urusan menangkap Elang Hitam. Secara objektif, sama sekali tidak ada seorang pun yang tahu tentang Siuxianis dan Elang Hitam itu sebaik Sang Mo. Mungkinkah Sang Mo benar-benar tahu rahasia? Bai Yin tertarik. Ia langsung berkata dengan lantang, "Musuh, penjaga Sang Mo datang ke sini dengan sukarela, jadi kita tidak boleh bersikap tidak sopan." Begitu Bai Yin mengatakan itu, musuh mendengus dingin, lalu berdiri di samping dan tidak lagi berbicara dengan Sang Mo. Bai Yin adalah pemimpin dari 4 orang ini dan juga yang terkuat di antara mereka. Bahkan pemikirannya dikagumi oleh 3 penjaga lainnya. Sebaliknya, Bai Yin menatap Sang Mo dan berkata sambil tersenyum, "Penjaga Sang Mo, apa arti kata-katamu? Aku penasaran. Apa rahasianya? Dan mengapa itu berkaitan dengan kehidupan kita? Ayo masuk untuk bicara." Sang Mo langsung masuk ke sebuah ruangan. Bai Yin berhenti sejenak lalu ikut masuk ke ruangan itu. Di saat yang sama, ia dengan sangat bijaksana memasang mantra pembatas agar orang luar tidak bisa memata-matai mereka. "Sang Mo, apa sebenarnya rahasianya? Katakan saja." Sang Mo berdiri di tengah ruangan dengan punggung menghadap Bai Yin. Baru ketika ia merasa Bai Yin telah memasang mantra pembatas, ia berbalik dan menatap Bai Yin dengan puas. Lalu perlahan berkata, "Penjaga Liu Xing itu, meskipun aku tidak sepenuhnya yakin, kemungkinan besar dia adalah Siuxianis itu." "Bai Yin, kurasa kau mengerti maksudku." Wajah Bai Yin langsung berubah warna. Reaksi pertamanya setelah mendengar kata-kata itu adalah berpikir bahwa Sang Mo sedang mencoba menipunya, tetapi kemudian ia berpikir bahwa Sang Mo sama sekali tidak berguna untuk melakukannya. Setelah merenungkannya kembali dengan saksama, dan melihat tubuh Liu Xing tidak memancarkan sedikit pun aura, ia yakin bahwa Liu Xing memang mungkin seorang Siuxianis. Jika apa yang dikatakan Sang Mo benar, maka keringat dingin bahkan mulai menetes di punggungnya. Siuxianis dan Elang Hitam berada di satu sisi. Ketika kelima penjaga mengeroyok Elang Hitam, Qin Yu tiba-tiba menyerang mereka dan membuat mereka lengah, mungkin 2 dari mereka akan langsung lumpuh. Mengingat kekuatan Elang Hitam dan Qin Yu, ada kemungkinan nyata bahwa keempatnya akan mati setelahnya. "Penjaga Bai Yin, ini hanya peringatan dariku. Aku juga tidak terlalu yakin, tapi aku yakin kau punya rencanamu sendiri." Sang Mo berkata sambil tersenyum, lalu langsung melepaskan mantra pembatas dan berjalan melewati Bai Yin di satu sisi untuk keluar dari ruangan. Dia sangat mengenal karakter Bai Yin. Jika ada sedikit keraguan atau bahaya, Bai Yin pasti akan menyusun rencana sempurna untuk melenyapkannya. Wajah Bai Yin memucat. Dalam sekejap, ekspresinya berubah beberapa kali. Setelah itu, ia berbalik dan menatap Sang Mo, yang menghilang di gerbang rumah halaman. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Ia sudah mengambil keputusan. Ada berbagai arus bawah yang bergejolak di dasar laut. Qin Yu, berjubah hitam, melesat sangat cepat dengan pedang terbang hitamnya.
Empat lainnya, Bai Yin, Ranlan, Musu, dan Xuanzong, juga menggunakan teknik mereka sendiri untuk melesat sangat cepat di dasar laut. Kelima ahli itu bergerak berdampingan. Melihat mereka, para Xiuyao biasa pun segera menghindar. Kali ini, Gua Merah Darah telah memerintahkan anggota klan ikan bermata hijau untuk membantu mereka memantau pergerakan elang hitam. Gua Merah Darah bukanlah Sang Mo. Dulu Sang Mo harus membayar untuk mendapatkan bantuan 30 anggota klan ini, tetapi Gua Merah Darah telah berhasil membuat ratusan anggota klan ini bekerja sama hanya dengan satu perintah. Bila beberapa ratus anggota klan ikan bermata hijau memantau bersama, mereka dapat mencakup area seluas radius 1 juta li. Penjaga Liu Xing, kalau kita bertemu elang hitam itu, menurutmu bagaimana kita harus menyerang? Lagi pula, kita berlima, jadi kita harus merencanakannya lebih awal. Bai Yin berkata sambil tersenyum kepada Qin Yu sambil mendekatinya. Ranlan, Musu dan Xuanzong juga mendekat sedikit ke Qin Yu untuk mendengarkan apa yang akan dia katakan. Qin Yu menatap Bai Yin, seolah ingin melihat isi hatinya. Jantung Bai Yin berdebar kencang. Ia diam-diam menjadi semakin waspada terhadap Liu Xing ini. Bai Yin tidak tahu bahwa berkat latihan teknik rahasia Xiumo, dalam hal penggunaan energi spiritual, Qin Yu telah jauh melampaui praktisi Xiu Zhen biasa, yang hanya dapat menggunakannya dengan cara paling dasar. Di antara teknik Xiumo yang berkaitan dengan energi spiritual tersebut, ada beberapa yang harus dilakukan melalui mata. Seketika, Qin Yu mengalihkan pandangannya dari Bai Yin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Penjaga Bai Yin, karena kau sudah punya rencana, kenapa repot-repot bertanya padaku? Kau yang terkuat di antara kami berlima, jadi kaulah pemimpin dalam misi berburu ini. Kau hanya perlu memberi perintah, aku akan menurutinya." Bai Yin berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku akan bicara." Qin Yu menatap Bai Yin, ingin tahu bagaimana dia akan menghadapi Xiao Hei. Begitu kita mendeteksi elang hitam, penjaga Liu Xing, Ranlan, dan Musu akan menyerang bersama. Dengan kekuatan gabungan kalian, kemungkinan besar kalian akan mampu melawannya secara seimbang. Aku yang terkuat, jadi aku akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menggunakan serangan diam-diam dan memberikan serangan terakhir. Kita akan menangkapnya jika memungkinkan, tetapi jika tidak, kita akan langsung membunuhnya. Sedangkan untuk Xuanzong, kalian harus siap menghadapi segala kemungkinan setiap saat. Bai Yin menatap yang lain dan berkata sambil tersenyum, "Jika ada yang tidak setuju dengan rencanaku, silakan beritahu aku." Musu dan Ranlan bertukar pandang lalu mengangguk. Mereka pernah mendengar Capo berbicara tentang kekuatan elang hitam sebelumnya, jadi mereka tahu bahwa tidak akan mudah bagi elang hitam untuk membunuh mereka berdua saja, apalagi jika mereka dan Liu Xing bergabung. Xuanzong tidak punya pendapat. Tentu saja dia sangat senang karena tidak perlu bertarung. "Penjaga Liu Xing, bagaimana denganmu?" Bai Yin menatap Qin Yu. Qin Yu juga menganggukkan kepalanya. Sekarang rencananya telah disetujui. Saat itu, Xuanzong, yang sedikit tertinggal di belakang, melirik Qin Yu lalu Bai Yin. Matanya tiba-tiba berkilat licik dan dingin, tetapi langsung kembali normal dan ia tampak seperti orang tua yang baik lagi. Tidak lama setelah Qin Yu dan 4 orang lainnya meninggalkan Gua Merah Darah, Sang Mo juga meninggalkan gua itu sendirian dan bergegas menuju ke arah mereka. "Liu Xing, mari kita lihat seperti apa wajah aslimu. Kau punya teknik yang aneh, tapi belum pernah ada yang mendengar tentangmu sebelumnya. Sangat aneh kalau ahli Xiuxian itu menghilang sejak kau muncul." Sang Mo tidak akan pernah menyerah sebelum penyelidikan menyeluruh dilakukan. "Bai Yin, kalau kau bisa mengungkap identitas asli Liu Xing, kau harus memberiku kesempatan untuk menghajarnya saat dia terpuruk." Sang Mo tersenyum sinis lalu mempercepat pengejarannya, tampak seperti seberkas cahaya merah. Dia telah memberikan beberapa keuntungan kepada klan ikan bermata hijau sehingga ketika anggota klan ini memberitahu kelompok Bai Yin tentang pergerakan elang hitam, mereka juga dengan mudah memberitahu Sang Mo. Qin Yu terus melaju tanpa henti. Ia bisa merasakan bahwa ia dan yang lainnya semakin dekat dengan Xiao Hei. Klan ikan bermata hijau ini benar-benar jahat. Xiao Hei tidak bisa berubah menjadi manusia. Jika bisa, dia akan sangat mirip dengan para Xiuyaois lainnya dan akan sulit bagi ikan bermata hijau itu untuk menemukannya. Tapi penampilannya yang seperti elang hitam terlalu mudah dikenali. Sangat sulit menemukan elang hitam lain di dasar laut. Qin Yu sangat frustrasi di dalam hatinya. Kali ini, seluruh klan ikan bermata hijau sedang berjaga-jaga, jadi Xiao Hei pada dasarnya tidak bisa lolos dari deteksi ikan-ikan itu. Tiba-tiba, wajah Qin Yu sedikit berubah warna. "Tidak bagus, Xiao Hei tiba-tiba berlari ke arahku." Qin Yu dapat merasakan dengan jelas bahwa Xiao Hei sedang melaju sangat cepat ke arahnya.
Seharusnya Xiao Hei melakukan ini karena ia telah merasakan keberadaan Qin Yu. Ia berpikir bahwa Qin Yu akan datang untuk mencarinya, jadi ia juga menuju ke arah Qin Yu. Kalau terus begini, Qin Yu dan penjaga lainnya akan segera bertemu Xiao Hei. Setelah beberapa saat, Bai Yin tertawa terbahak-bahak dan berkata, menurut pesan yang baru saja dikirim klan ikan bermata hijau kepadaku, elang hitam itu tiba-tiba menyerbu ke arah kita. Haha, dia sedang mencari kematiannya sendiri. Bersiaplah, semuanya. Elang hitam ini tidak mudah dibantai. Karena dia bahkan tidak sabar menunggu kita membunuhnya, kita tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Ranlan, yang wajahnya setengah hitam dan setengah biru, berkata dengan senyum jahat. Bai Yin, Zhuangzong, dan musuh juga tertawa terbahak-bahak. Mereka tampak tidak khawatir apakah mereka akan mampu membunuh Xiao Hei. Bai Yin melirik Qin Yu sekilas lalu langsung menatap ketiga saudaranya lagi. Seiring kelima penjaga terus bergerak, jarak antara mereka dan elang hitam semakin mengecil. Keempat anggota kelompok Bai Yin hanya dapat memperkirakan jarak ini berdasarkan pesan yang dikirim oleh klan ikan bermata hijau. Mereka tidak dapat mengetahui dengan pasti jaraknya. Namun Qin Yu dapat merasakan lokasi Xiao Hei dengan jelas. Indra suciku memiliki jangkauan yang lebih luas daripada mereka. Sekarang aku hanya bisa mengandalkannya untuk memberitahu Xiao Hei sebelumnya. Qin Yu memperluas indra sucinya. Setelah 3 tahun berlatih di jurang, di mana jiwanya terus-menerus dipelihara oleh air mata meteorik, kini jiwanya telah mencapai puncak tahap Yuanying akhir. Anehnya, ketika ia berada di jurang, arus panas yang dipancarkan oleh air mata meteorik 2 hingga 3 kali lebih besar daripada ketika ia berada di luar. Kini setelah Qin Yu meninggalkan jurang, kecepatan air mata meteorik melepaskan arus panas juga melambat. Sekeras apapun ia mencoba, ia tetap tidak dapat menemukan penyebabnya. Di dasar laut, terdapat berbagai arus deras dan gerombolan ikan. Kelima penjaga menembusnya dengan sangat cepat, bagaikan 5 sinar cahaya dengan warna berbeda. Menurut pesan klan ikan bermata hijau, elang hitam itu hanya berjarak 2000 li dari kita. Kita bisa bertemu dengannya kapan saja mulai sekarang. Semuanya, ayo berhenti. Kita akan menunggu dengan tenang di sini dan bersiap untuk memberikan pukulan telak pada elang hitam itu. Suara Bai Yin meninggi. Seketika, keempat penjaga lainnya berhenti. Mereka saat ini berada di wilayah luas yang hanya berupa air. Tidak ada rintangan di wilayah ini. Perlu diketahui bahwa jarak dari permukaan ke dasar lautan tak terbatas ini biasanya lebih dari 10 km. Para Xiuyao umumnya membangun istana mereka di beberapa pegunungan bawah laut karena membangun di kedalaman ekstrim itu sulit. Namun, kedalaman 10 km tidak ada apa-apanya. Di lautan ini, kedalaman beberapa jurang bahkan mencapai beberapa puluh kilometer, atau mungkin lebih. Tekanan air di kedalaman tersebut sangat mengerikan. Qin Yu masih belum cukup kuat untuk menyelam ke kedalaman tersebut. Tentu saja, ada banyak harta karun di kedalaman itu, tetapi seseorang harus sangat kuat untuk dapat mengumpulkannya. Penjaga Liu Xing, Ranlan, dan musuh, kalian bertiga harus bersiap dengan baik. Kalian bertiga akan melawan elang hitam secara langsung. Aku akan siap menggunakan serangan diam-diam dan memberikan serangan terakhir. Bai Yin memberitahu Qin Yu dan yang lainnya secara langsung. Namun Qin Yu sedang merenungkan serangan diam-diamnya sendiri dalam pikirannya. Bai Yin adalah yang terkuat di antara keempat orang ini, jadi lebih baik kita bunuh dia dulu. Ranlan kejam dan licik, musuh arogan, tapi kita tidak perlu khawatir tentang dia. Sedangkan Zhuangzong, Qin Yu menatap Zhuangzong. Sebenarnya, dia sudah waspada terhadap penjaga yang tampaknya mudah tertipu ini sejak lama. Zhuangzong baru mencapai tahap akhir jindan dalam hal kekuatan, tetapi ia mampu menjadi pelindung. Dalam hal serangan, Ranlan dan musuh belum tentu lebih unggul darinya. Bai Yin sudah Yuanying tengah, sementara Ranlan dan musuh masih Yuanying awal. Aku harus diam-diam menyerang Bai Yin, yang lebih kuat. Setelah menghabisi orang tangguh ini, akan lebih mudah untuk bergabung dengan Xiao Hei. Qin Yu menatap Bai Yin lalu langsung menghampirinya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Melihat Qin Yu datang, Bai Yin segera menjadi waspada dalam pikirannya. Sebuah cahaya menyambar dan baju zirah keperakan berkilau muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, berbagai aliran energi elemen iblis mulai bergerak di sekelilingnya. Ia berkata dengan lantang, meskipun akan menjadi 5 lawan 1, kita harus berhati-hati. Lindungi diri kalian terlebih dahulu, semuanya. Dia kemudian menatap Qin Yu dan berkata sambil tersenyum, penjaga Liu Xing, apakah kamu begitu percaya diri sehingga kamu tidak ingin melindungi tubuhmu? Kebencian muncul di hati Qin Yu. Dia tidak tahu apakah tindakan Bai Yin disengaja atau tidak,
Tetapi setelah ini, menjadi jauh lebih sulit untuk membunuh Bai Yin melalui serangan diam-diam. Mungkinkah Bai Yin mencurigaiku? Jantung Qin Yu berdebar kencang. Jika ini benar, situasinya akan sangat buruk baginya. Setidaknya Bai Yin akan selalu waspada terhadapnya sehingga akan jauh lebih sulit untuk melenyapkan Bai Yin dengan serangan diam-diam. Qin Yu merenung dalam hatinya. Akhirnya ia berkata dengan dingin, melindungi tubuhku. Kau tidak perlu khawatir tentang ini, pelindung Bai Yin. Matanya mengamati ketiga orang lainnya. Zhuang Zong juga mengenakan baju zirah besar, tetapi Ran Lan dan Musu tidak. Setelah berpikir sejenak, Qin Yu mengerti alasannya. Wujud asli Zhuang Zong adalah kepiting bercakar besar, sementara wujud asli Bai Yin adalah lobster bercangkang keperakan, jadi wajar saja jika tubuh mereka dilindungi oleh baju zirah. Perlu diketahui bahwa dibutuhkan berbagai jenis biji dalam jumlah besar untuk menempa benda-benda suci pertahanan, dan juga sulit untuk menempanya. Oleh karena itu, bagi para Xiu Yaois, menempa zirah sangatlah sulit. Umumnya, sebagian besar Xiu Yaois yang memiliki zirah terlahir dengan zirah tersebut. Ran Lan adalah ular piton air lingkaran hitam, sementara Musu adalah gurita. Keduanya tidak memiliki pelindung bawaan, sehingga yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah melindungi tubuh mereka dengan energi elemen iblis. Bagus, ayo kita bunuh Ran Lan dan Musu dulu. Setelah mereka berdua tereliminasi, meskipun Bai Yin tangguh, saat aku bergabung dengan Xiao Hei, seharusnya tidak masalah untuk menangani dua sisanya. Qin Yu diam-diam menghitung. Di saat yang sama, ia berpura-pura sedang mempersiapkan diri dengan Ran Lan dan Musu. Dia, Ran Lan, dan Musu saat ini sedang berdampingan. Menurut rencana, begitu mereka melihat elang hitam, mereka akan maju bersama dan menyerang secara bersamaan. Bai Yin, kita akan membiarkan si Musu itu mati. Ran Lan bertanya pada Bai Yin melalui indera sucinya. Dengan ekspresi yang tak berubah, Bai Yin menjawab melalui komunikasi indera suci, Musu itu orang yang agresif dan berpikiran sederhana. Kalau kita ceritakan ini padanya, dia pasti akan membocorkannya. Kau berbeda, Ran Lan. Kau sangat licik dan kejam, dan tidak punya sikap baik terhadap siapapun. Jadi, meskipun kau memusuhi Liu Xing, dia tidak akan mencurigaimu. Mendengar Bai Yin mengatakan bahwa dia licik dan kejam, Ran Lan bahkan merasa senang di hatinya. Hufet, mari kita lihat apakah Liu Xing seorang Siuxianis atau bukan, tapi aku kasihan pada Musu, kata Ran Lan melalui indera sucinya. Meskipun berkata begitu, sebenarnya dia sama sekali tidak peduli dengan nyawa Musu. Xiao Hei bergegas ke barat laut dengan sangat cepat. Ia sudah lama tidak bertemu Qin Yu. Saat ini, ia bisa merasakan keberadaan Qin Yu dengan sangat jelas. Bahkan jarak di antara mereka hanya beberapa ratus mil. Sementara hati Xiao Hei dipenuhi kegembiraan. Xiao Hei, hentikan. Suara Qin Yu meninggi di benak Xiao Hei. Mendengar suara familiar itu, Xiao Hei langsung berhenti tanpa ragu. Jarak mereka saat ini hampir 100 li, jadi Qin Yu bisa berbicara kepada Xiao Hei menggunakan indera sucinya, tetapi Xiao Hei tidak bisa melakukan hal yang sama kepadanya. Xiao Hei, ada 4 penjaga gua merah darah bersamaku sekarang. Mereka siap membunuhmu dan aku ada di antara mereka. Kau harus ingat untuk segera bergegas ke tempat 10 meter di sebelah baratku dengan seluruh kekuatanmu sekarang juga. Saat kau melihat seseorang berbaju zirah putih, bunuh dia untukku. Ingat untuk menyerang dengan seluruh kekuatanmu. Kita harus menangkap mereka tanpa persiapan. Ketika Qin Yu selesai berkata, Xiao Hei benar-benar mengerti. Energi dalam tubuhnya langsung melonjak. Percikan listrik kemudian mulai berkelok-kelok di sayapnya. Dengan kibasan sayapnya, ia menghilang tepat ke arah barat laut seperti kilatan merah darah dalam sekejap. Kecepatannya sungguh luar biasa cepat. Kelima penjaga telah memperluas indera suci mereka, siap untuk beraksi kapan saja. Qin Yu, Ran Lan, dan Musu berada paling depan. Bai Yin berada lebih dari 10 meter di sebelah barat mereka bertiga, sementara Zhuang Zong berada di belakang. Tak satu pun dari kelima penjaga itu berbicara satu sama lain karena mereka semua tahu bahwa elang hitam bisa muncul kapan saja. Sudah datang, suara Bai Yin terdengar di benak yang lain. Karena ia telah mencapai fase tengah Yuanying, indera sucinya secara teoritis agak lebih unggul daripada mereka. Namun, Bai Yin sama sekali tidak tahu betapa hebatnya indera suci Qin Yu. Ketika suara Bai Yin baru saja muncul di benak orang lain, indera suci mereka mendeteksi seberkas cahaya merah darah yang datang langsung ke arah mereka dengan kecepatan ekstrim. Kecepatannya begitu cepat sehingga mereka diam-diam terkejut. Dalam satu hal, kecepatan juga melambangkan kekuatan. Qin Yu, Ran Lan dan Musu menyerang sinar cahaya merah darah itu hampir bersamaan.
Melihat pemandangan ini, senyum tipis tersungging di sudut mulutnya. Namun, senyumnya langsung membeku karena saat ketiga siluet itu menyerbu ke arah sinar merah darah, tiba-tiba sinar itu berbelok sangat cepat dan melesat ke arah Bai Yin. Serang bersama. Saat suara Bai Yin terdengar di benak semua orang, sinar merah darah itu telah menjauh dari Ranlan, musuh, dan Qin Yu yang sedang menyerbu. Elang hitam itu terlalu cepat sehingga Qin Yu dan dua lainnya hampir tidak bisa menghentikannya. Ketiganya segera berbalik dan menyerangnya lagi. Pada saat ini, Qin Yu, musuh, dan Ranlan menyerbu elang hitam berdampingan, sementara elang hitam itu menyerbu Bai Yin, sementara Zhuang Zong masih berada di belakang Bai Yin. Secara teori, mengingat situasi saat ini, yang terjadi selanjutnya seharusnya adalah 5 penjaga mengepung dan menyerang elang hitam bersama-sama. Namun, pada saat ini, situasinya berubah karena Qin Yu akhirnya mengambil tindakan. Dalam sekejap, sarung tangan api muncul di tangan Qin Yu. Tangan kirinya langsung menembus dada musuh, lalu meremukkan jantungnya dengan sekali genggaman. Karena musuh sama sekali tidak siap menghadapi serangan ini, energi elemen iblis yang melindungi tubuhnya tidak cukup untuk menahan sarung tangan api milik Qin Yu. Qin Yu kemudian menusukkan tangan kanannya ke punggung Ranlan seperti anak panah yang tajam. Bang! Seolah telah meramalkan serangan ini, Ranlan menangkisnya dengan tangannya. Namun, kombinasi kekuatan mengerikan Qin Yu dan sarung tangan api di luar imajinasinya. Dengan suara klak, tangannya langsung patah, tetapi ia mampu memanfaatkan kekuatan benturan untuk mundur. Sungguh sial, wajah Qin Yu berubah warna. Musuh, yang hatinya hancur, menatap Qin Yu dengan takjub. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan, kau. Ia bahkan tak mampu berkata sepatah kata pun. Jiwanya kemudian memasuki siklus reinkarnasi. Sayang sekali musuh belum mencapai tahap Dongsu. Kalau tidak, ia pasti bisa menyatukan jiwanya dengan Yuanyingnya. Liu Xing adalah seorang Siuxianis. Ranlan, yang salah satu tangannya patah, berteriak nyaring. Saat ini, matanya dipenuhi permusuhan dan kebencian karena salah satu tangannya telah hancur. Bahkan tulang-tulangnya telah hancur total sehingga tidak akan pernah pulih kecuali ia dapat mengatasi kesengsaraan surga 9 dari 9 dan naik ke alam yang lebih tinggi. Bai Yin sudah lama siap melancarkan serangan habis-habisan. Awalnya, ia ingin diam-diam menghabisi elang hitam itu, tetapi kini, menghadapi serangan elang hitam, ia hanya bisa menyerang secara terbuka. Cakar tajam elang hitam dan dua belatinya beradu langsung. Bang! Setelah tabrakan hebat itu, elang hitam secara tak terduga tidak terluka sedikit pun, tetapi Bai Yin terpaksa mundur. Bunuh Liu Xing! Bai Yin berteriak keras. Zhuang Zong di belakangnya berteriak marah, Liu Xing, jadi kaulah Siuxianis itu. Penjaga Ranlan, ayo kita bergabung untuk membunuhnya. Penjaga Bai Yin, tahan elang hitam itu. Bai Yin mengetahui kekuatan Qin Yu, Ranlan, dan Zhuang Zong, sehingga ia langsung menyetujui saran ini. Namun, pada saat itu, sebuah pemancar muncul di tangan yang Bai Yin letakkan di belakang punggungnya. Pemancar itu menghilang hampir seketika. Si Sang Mo itu paling membenci Siuxianis ini. Biarlah dia saja. Senyum dingin samar muncul di wajah Bai Yin. Karena Bai Yin sangat cepat dan menyembunyikan tangan ini di belakang punggungnya, Qin Yu dan elang hitam tidak menyadarinya, tetapi Zhuang Zong melihat semuanya. Sebuah cahaya menyambar tubuh Bai Yin. Dalam sekejap, ia berubah menjadi seekor lobster keperakan raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter dan cangkangnya tampak seperti batu. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Dengan kibasan ekornya, lobster keperakan itu langsung tiba di sisi Xiao Hei. Dia lalu menusukkan dua cakar besarnya ke arah Xiao Hei dengan sangat cepat. Saat Bai Yin menyerang Xiao Hei, Zhuang Zong dan Ranlan menyerang Qin Yu secara bersamaan dalam sekejap. Pedang api langsung muncul di tangan Qin Yu. Ia membuat isyarat tangan, ingin melancarkan seni pedang penyebar ilusi, tetapi saat itu, dua adegan yang membuat matanya melotot terjadi hampir bersamaan. Adegan pertama, bang! Terdengar suara keras saat Zhuang Zong tiba-tiba menghantamkan tinju kanannya ke kepala Ranlan di sampingnya. Kepala Ranlan langsung hancur berkeping-keping seperti semangka, memercikkan darah merah kemana-mana. Zhuang Zong kemudian berkata sambil tersenyum kepada Qin Yu, penjaga Liu Xing, ini hadiah penyerahan diriku untukmu. Adegan kedua, dua cakar lobster bercangkang keperakan tahap Yuanying tengah sangat kuat dan cepat. Namun, menghadapi serangan lobster tersebut, Xiao Hei tiba-tiba menghindar dengan mengepakkan sayapnya. Lobster tersebut langsung menyerangnya lagi. Namun, teriakan melengking keluar dari mulut Xiao Hei. Bersamaan dengan itu, Qin Yu dapat dengan jelas merasakan aura Xiao Hei yang tiba-tiba meningkat.
Melihat dua capit besar lobster bercangkang keperakan itu menerjangnya, Xiao Hei tiba-tiba menerjang lobster itu bagai seberkas cahaya hitam. Pada saat yang sama, capit hitam tajamnya yang sedingin es tiba-tiba membesar 10 kali lipat dalam sekejap mata, berubah menjadi sepasang capit elang berwarna merah darah. Lobster bercangkang keperakan tahap Yuanying tengah kepalanya langsung dihancurkan oleh cakar Xiao Hei seperti tahu dan dia mati di tempat. Kedua adegan ini terjadi hampir bersamaan dan keduanya membuat Qin Yu takjub. Xiao Hei, sejak kapan kau jadi sekuat ini? Ia menatap Xiao Hei dengan tak percaya. Tadi, cakar merah darah yang 10 kali lebih besar dari biasanya itu memancarkan niat membunuh yang sangat kuat dan ketajamannya juga berada pada tingkat yang mengerikan. Cakar-cakar itu mampu merobek pertahanan lobster bercangkang keperakan tingkat Yuanying tingkat menengah secara langsung dalam sekejap. Baru saat Qin Yu menyapu dengan indera sucinya, dia mengetahui bahwa Xiao Hei telah mencapai fase awal tahap Yuanying. Aku sudah berada di tahap akhir Jin dan 3 tahun yang lalu. Saat aku kembali ke jurang terakhir kali, aku sudah mencapai puncak tahap Jindan. Dan aku baru saja mencapai terobosan. Selain itu, ada banyak teknik rahasia yang bisa kupelajari dalam ingatanku. Jurus yang kulakukan barusan adalah teknik yang baru kupelajari, kata Xiao Hei sambil tertawa. Dia memiliki ingatan turun-temurun dan telah mengalami teknik terlarang sehingga meskipun dia hanya berada di tahap Yuanying awal, serangannya sungguh mengerikan.